Selamat pagi sahabat Habit Obus. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam konten memancing, mahir memancing dengan cepat dan tepat untuk para pemula. Dalam hal ini masih kita bahas seputar reel, ya, reel pancing. Kebetulan ada pertanyaan dari sahabat Habit Obus. Kalau kita membeli, suka ada yang ada semacam cadangan ya, maupun peralatannya itu apa. Ya memang biasanya nggak selalu semua ada tersedia spare part cadangannya. Paling yang tersedia itu ya ini cadangan spoolnya. Ini pun nggak terlalu banyak yang menyediakan ya. Dia untuk merek tertentu dan untuk tipe tertentu. Ada juga yang suka disediakan ada semacam asnya, ada sealnya. Nah kebetulan kalau untuk tipe Stradic ini ada cadangan spoolnya, dan saya harapkan jangan hilang ya. Bahkan bukan hanya cadangan spare partnya, tapi juga dusnya, karena yang saya alami, saya membeli ada yang barang second, yaitu kita ingin ada dusnya, ingin ada kelengkapan lainnya yang masih syukur-syukur masih pada bagus dan bisa dipakai ya. Kemudian gimana cara mempergunakan kalau ada spoolnya? Misal ada pertanyaan begitu, gampang. Nanti kalau sampai ada kerusakan dari serialnya, misal ini sih tipe lain ya, kebetulan yang ini sudah lama dipakai, ini kita tinggal buka, diputer ini. Nah itu kan tinggal diputar, nanti dicabut, nanti ada kita contohkan biar lebih jelas lagi sama sahabat kita, nanti sama Kang Jamal ya. Dan ada pertanyaan juga, bahannya dari apa sih yang bagus? Saya kira ya bahan sih seputar situ ya, masih aluminium dan lain sebagainya. Mungkin saya bahas ya di session yang lalu. Ada yang grafit, ada yang ya jenis-jenis logam lah. Yang jelas yang bagus sudah saya jelaskan, bahwa kita cari yang putarannya halus. Itu yang pengalaman saya sih, saya ingin yang begitu. Kemudian nanti dari situ ada yang tingkat kekuatan bahannya, tahan airnya ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan sama Kang Jamal. Dimasukkan oleh Kang Jamal sampai terasa pas ya, karena itu, nah asnya enggak, sebentar Kang, asnya enggak benar-benar bulat deh itu ya Kang ya, agak ada kotak ya ujungnya ya. Silahkan dilanjutkan. Ya, sampai terasa agak kencang ya, jangan terlalu kencang biar ada setelan ya. Kemudian handle-nya mungkin ya dikencangkan ya. Iya. Nah inilah paling begitu ya Kang ya. Oke, kalau yang satu lagi ini gimana Kang? Sama juga ya kurang lebih ya? Kurang lebih sama ya. Oke, nah ini sebagai contoh kalau sahabat-sahabat beli salah satu patokannya yang halus. Walaupun ini beda ya, harganya cukup lumayan tinggi, tapi yang murah pun tidak sedikit yang halus begini, yang pernah saya maksud di sesi yang lalu. Silakan mungkin diputarkan kan ya Mas. Nah ini salah satunya ya. Jadi kalau cari yang dibilang bagus itu yang begini, yang enak, halus, lembut ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara melemparnya? Ya tidak susah asal kita mau belajar ya. Kita buka dulu, nah penguncinya atau stopper atau bahasa kerennya itu pick up atau bell arm ya. Tapi suka ada yang nyebut koncina gitu kalau bahasa kita di Bandung ya. Nah itu caranya begitu lempar dilepas, begitu kita lempar ke depan dilepas ya, tangan jari kita yang menggenggam. Nah itu lepaskan dari genggaman jari kita si senarnya ya. Tadi dibuka dulu si pick up-nya. Nah, kemudian pas kita mengayun ke depan, dilepas
si senarnya oleh jari kita itu, oleh telunjuk kita ya. Biasanya telunjuk yang dipakai itu. Bisa juga kalau cara ke samping, ini asalnya harusnya ke belakang, cuman tanggung di atasnya takut mentok, jadi dikesampingkan, itu lempar, lepas. Nah, pokoknya kita setelah diarahkan ke depan, dilepas. Jadi nanti bareng-barengan latihan. Saat latihan itu nanti bareng-barengan antara jari dengan senar, dengan hati kita, dengan pikiran kita harus sejalan. Dari spool. Kalau kita mendapatkan ikan yang cukup besar atau kecil, bagaimana setelannya? Nah, kita kira-kira dulu. Yang penting jangan terlalu logor, jangan terlalu kenceng ya Kang ya. Coba kalau misal dapat ikan yang sedang gitu Kang, tarikannya misal dikira-kira. Nah, berarti ini si ikan masih narik kan ya. Berarti harus dikencengin ya Kang ya. Gimana kencengin Kang? Nah, ini ditarik lagi, ikannya narik. Masih narik. Tapi udah mending, udah agak kenceng ya Kang ya. Nah, sekarang ikannya misal lebih kenceng lagi, lebih kenceng lagi. Nah, berarti dikencengin lagi. Nah, sampai nariknya cuma segitu doang. Kita masih bisa ngegulung kalau segitu, coba digulung Kang. Nah, tapi ini masih narik gulung Kang, terus gulung. Nah, ini bisa masih ke gulung ya. Kecuali si ikannya narik lagi, ya nggak apa-apa, masih segitu kita kasih sambil kita mainkan dengan joran ini. Mungkin dimajukan sedikit ya Kang, coba Kang. Nah, si jorannya dimajukan dikit Kang. Nah, dikasih ya. Sambil kalau ini narik posisi Kang, tarik jorannya tarik ke atas. Nah, ya. Jadi kita bisa main. Oke, sekarang kita lihat cara penggunaan reel yang sejalan dengan jorannya. Yang tadi saya bilang saat dicontohkan oleh Kang Jamal, kalau si ikan narik, nah berikan dibantu sama si joran. Joran diberikan ke depan. Tapi begitu ada kesempatan joran untuk bisa ditarik, di mana tenaga dari ikan berkurang, cepat kita tarik. Jorannya tarik ke atas atau mundur sambil digolong sama serialnya juga ya. Jadi harus kompak antara hati, pikiran, perasaan dengan joran dan reel ya. Nah ini asik kan, tarik. Nah ini kencang sekali si ikannya, terus ditarik. Nah diberikan lagi si jorannya. Kalau dia soalnya kalau nggak putus, kalau setelannya terlalu ringan nanti malah ketarik terus. Oke, sip ya. Ini dikencengkan ke sini ya Kang ya. Nah, ini searah dalam dikencengkan. Ini bisa kenceng sekali, tapi nanti putus kalian kalau ikannya narik. Ini kenceng sekali, tuh nggak bisa kan? Jadi perlawanan dari si senarnya bisa putus. Ya, jadi fungsi dari setelan ini sama dengan kalau kita reel alat pancing tradisional nggak pakai reel, kita diulur pakai tangan gitu ya Kang ya. Iya, dipakai tangan yang rollnya yang dari kayu itu, diulur, ditarik ya. Nah ini fungsinya ya. Permulaan pasti agak canggung. Saya sempat permulaan juga nggak dipakai ininya, malah pakai kuncinya dilepasin, jadi bisa mundur, bisa. No kan ini kuncinya coba dilepasin Kang. Nah kan ini bisa ke sini. Bisa ke sini, jadi ininya dimainin sama saya sampai pernah keputar-putar. Tapi seharusnya ya tadi betul setelan itu. Coba dikunci lagi Kang. Ya. Nah setelan ini betul, tarik lur dari sini ya, tarik lur, tarik ya. Oke, itu mungkin kurang lebih soal reel. Semoga bisa berguna untuk sahabat-sahabat Obus. Kalau soal reel yang dipilih yang mana, sebaiknya saya sudah berikan petunjuk di season yang lalu. Ya, kita cari yang halus walaupun harga murah, tapi juga jangan yang goyang. Ya, dalam artian si ininya jangan yang udah jadi udah gojelak lah kalau bahasa Sunda. Berarti bahasa Indonesia apa ya Kang ya? Gojelak itu jadi ininya nggak benar-benar ngeklop gitu. Ya. Kita cari yang benar-benar enak ngeklop. Nah itu yang bagus, jadi nggak ngageol lah kalau bahasa. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Obus.